Kalau ada orang meninggalkan sholat jahdan, bangkang, nggak ada sholat itu, maka kufur. Mutlak. Dia kalau tobat harus syahadat lagi. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, ya, takasulan, males-malesan, ya, maka ini hukumnya ditakzir, diberikan peringatan keras, tegas. Nggak boleh main-main soal masalah ini. Pemerintah pun harus turun tangan sebenarnya kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu kalau kita bicara idealnya pemerintah Islam, ya. Nggak boleh dimain-maini sholat. Sholat itu adalah simbol kita. Bahkan masjid harus selalu penuh. Dimotivasi para muslimin untuk menghadiri masjid ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sumber kemakmuran, sumber ketentraman, sumber rezeki dari langit. Sumber yang bisa mengangkat semua permasalahan yang sedang kita hadapi karena kebukaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk ke bab kemungkinan yang adalah bab yang terakhir dalam kajian kitab kita ini. Kita akan baca sebagian hadisnya ya, dan sebagian insya Allah mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang bila belum selesai ya. Karena memang hadis ini cukup panjang atau bahasanya cukup panjang. Dan hadis terakhir nanti dalam bab kita di jilid 1 ini adalah hadis nomor 578. Sementara sekarang kita akan masuk di bab ke-40, hadis nomor ya, 563 dari awal kita belajar. Saya akan bacakan beberapa hadis dan kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan akan datang sekaligus kita menutup buku kita ini. Ya. Yaitu bab nomor 40, ancaman meninggalkan sholat secara sengaja dan menundanya sampai waktunya habis karena meremehkannya. Ini bab yang penting sekali teman-teman sekalian. Bagaimana ada ancaman yang sangat berat bagi orang yang sengaja menunda sholatnya tanpa ada udzur, ya, apalagi sampai habis waktunya. Saya duhur ditunggu sampai menjelang azan, sudah azan asar baru dia mau sholat duhur. Nah, ini ancaman luar biasa. Kalau ini aja ancamannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan secara sengaja nggak sholat sama sekali. Hadis nomor 563 dari awal kita belajar, hadis pertama dalam bab kita dengan sanad sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, dan dia mengatakan, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan lafadznya, "Laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah." Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan salat. Mirip-mirip lafadznya. Kemudian masih nomor yang sama, masih urutan 1. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan lafadz, "Bainal kufri wal imani tarkus shalah." Antara kekufuran dan keimanan tipis sekali. Perbedaannya yang langsung memisahkannya adalah meninggalkan salat. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan lafadznya, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Antara perbedaan antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi semua ini, hal-hal ini teman-teman, dalam satu nomor yang diurut oleh Al-Mundhiri rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya ancaman yang sangat berat bagi orang yang sengaja meremehkan salat apalagi sampai meninggalkannya. Meremehkan salat apalagi sampai meninggalkannya. Ini ancaman yang luar biasa. Karena betul-betul tipis sekali yang bisa memisahkan antara keimanan dengan kekufuran. Ya. Dalam arti kata dari sisi perbuatan, yaitu meninggalkan salat. Ini dasar sekali. Artinya, bisa dikatakan orang itu beriman dengan dia selalu menjaga salat. Makin dia detail, makin dia hati-hati dalam mengerjakan salat. Azan langsung salat. Kemudian dia memperindah ya pakaiannya, bacaannya, gerakannya. Sampai salam, itu makin pertanda keimanannya luar biasa. Makanya pernah ada seorang sahabat dulu di sisi Nabi SAW, kemudian dia melihat ada sahabat yang lain, sholatnya luar biasa. Khusyuk luar biasa. Tumakninah, tenang sekali. Sampai-sampai yang di sebelah Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintai orang ini karena Allah." Kata Nabi SAW, "Pergi dan ucapkan di hadapannya." Gitu kan. Jadi itu tolak ukurnya luar biasa.
Sholat itu kalau ada orang yang menganggap remehnya, berarti dia sangat dekat dengan kekufuran. Kita tidak katakan dia kufur, kecuali dia memang membangkang terhadap hukum sholat, mengatakan tidak ada sholat itu, maka dia bisa kufur. Tapi kalau dia meninggalkan karena malas-malasan, ini dosa besar yang berbahaya sekali. Dia bisa meraih dosa yang kadar besarnya seperti dosa kekufuran, walaupun dia belum keluar dari Islam. Kalau dia menganggap remehnya ya, sengaja menunda-nundahnya, maka setiap muslim dan muslim harus hati-hati. Komandan azan itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ya. Ayo menuju kepada kemenangan. Ini supaya langsung dijawab pada saat itu. Salah satu makna hadis yang berbunyi, yang kata Nabi SAW, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safar awal la atuhuma walau habwa." Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan pada saf pertama, pada azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Nah, yang dimaksud dengan azan sini adalah baik menjadi muadzinnya, menjawab lafaz muadzin, dan langsung segera sholat ya setelah azan itu selesai. Nah, ini poin penting, dan juga pernah ditanyakan dalam hadis Bukhari Muslim kepada baginda Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ingat di awal bab kita yang sudah kita jelaskan, di awal kitab sholat ini kita sudah ingatkan teman-teman sekalian, bahwa satu-satunya ibadah di mana Nabi SAW menerimanya di langit hanya sholat. Yang lain semuanya di bumi. Jihad, menumpahkan darah, berkorban jalan Allah SWT. Bakti sama orang tua, puasa Ramadan, haji, semuanya di bumi. Tapi sholat, Nabi SAW melakukan perjalanan yang luar biasa. Isra dari Masjid Aqsa ke Masjid, dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit. Melihat keajaiban kerajaan langit, kemudian menerima perintah sholat tersebut, saking pentingnya. Makanya dalam awal juga, masih ingat awal-awal kita belajar kitab sholat ini ada hadis mulia yang kata Nabi SAW, awal amal dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka beruntunglah dia. Riwayat lain, dia telah selamat dan akan membantu amal-amal yang lain. Kalau buruk sholatnya, rusak, tidak konsentrasi, tidak wudu, tidak peduli dengan baju yang najis atau tidak peduli dengan waktunya, bacaan-bacaannya, gerakannya, maka rugilah dia. Bahkan dalam riwayat ini mengganggu amal-amal yang lain. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Apa untungnya Anda sudah meluangkan waktu, energi, lalu Anda tidak konsentrasi dalam sholat? Lalu apa manfaatnya sholat tersebut? Cuma gerakan? Cuma store kewajiban? Anda pikir Allah butuh dengan sholat Anda? Allah tidak butuh sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sedikit pun dari amal kita. Demi Allah, Allah tidak butuh. Kita yang butuh teman-teman. Ini buat kita. Lalu kenapa kita nggak konsentrasi? Ya, ini penting. Hadis yang kedua, dalam bab kita ini, nomor 564. Dan ini urutan 2 di bab kita dengan sanad sahih dari Buraidah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, wa man taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hadis hasan sahih. Ya. Jadi kesepakatan antara muslimin dengan keislaman dia sendiri sebenarnya adalah salat. Kalau ditinggalkan salat, maka bisa sampai pada kekufuran. Ya. Di sini rincian para ulama adalah kalau ada orang meninggalkan sholat jahdan, bangkang, nggak ada sholat itu, maka kufur, mutlak. Dia kalau tobat harus syahadat lagi. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, ya, takasulan, males-malesan, ya, maka ini hukumnya ditakzir, diberikan peringatan keras, tegas, nggak boleh main-main soal masalah ini. Pemerintah pun harus turun tangan sebenarnya kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu kalau kita bicara idealnya pemerintah Islam. Ya. Gak boleh dimain-maini sholat. Sholat itu adalah simbol kita. Bahkan masjid harus selalu penuh. Dimotivasi para muslimin untuk menghadiri masjid. Ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber kemakmuran, sumber ketentraman, sumber rezeki dari langit. Sumber yang bisa mengangkat semua permasalahan yang sedang kita hadapi karena kebukaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus diingatkan dengan tegas. Nggak boleh dibiarkan. Kemudian hadits nomor 565. Dari awal kita belajar urutan 3 dalam bab kita. Sahih mauquf.
dia sahih tapi hanya sampai sahabat. Ya, mauquf sudah sering kita ingatkan hanya sampai sahabat. Tapi tentu sahabat pun diterima pernyataan mereka ridwanullahi alaihim. Dari Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili radhiyallahu anhu dia mengatakan atau dia berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu as-salat." Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amal di mana meninggalkannya adalah kufur selain salat. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak salat, maka mereka anggap ini orang kafir. Ya, artinya sikapnya sikap orang kafir. Walaupun tadi ada rincian saya bilang ya, ulama masih merincikan lagi. Kalau dia jahdan membangkang, nggak ada sholat itu, maka kafir, selesai. Bukan muslim. Dia meninggal 1 menit kemudian masuk neraka. Tapi kalau dia takasuran, malas-malasan, ini harus ditakdir, diperingatkan dengan tegas. Ya, mungkin dicambuk, mungkin diancam penjara, segala macam. Karena ini bahaya. Nggak boleh dia malas-malasan. Oleh karena itu teman-teman kita di lingkup tanggung jawab kita saja, misalnya sebagai ayah, sebagai suami, itu orang-orang terdekat kita, saya tidak boleh lagi kita main-main soal masalah ini. Tidak boleh toleransi masalah sholat. Nggak ada di rumah orang yang tidak sholat. Harus sholat semuanya. Tutup aurat. Dia wajib-wajib puasa Ramadan. Ini semua tidak ada toleransi. Harus semuanya mutlak. Kemudian hadis selanjutnya 566 urutan 4 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri wal imani shalah fa idza tarakaha faqad asyrak. Antara seorang hamba dan antara kekufuran dengan keimanan adalah salat. Jika dia meninggalkannya maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi dianggap orang ini telah membuat menyekutukan Allah dengan makhluk yang dia dahulukan, meetingnya, pekerjaan yang lain. Padahal sebenarnya Allah sudah panggil dia. Seakan-akan Allah setara dengan dia. Ini nggak boleh. Tidak ada teman-teman. Biar meeting miliaran, biar kegiatan sepenting apapun, azan, sholat, selesai. Nggak ada negosiasi pada saat itu. Mungkin itu sholat terakhir Anda. Saya sering ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Anggap amal yang kita sedang kerjakan sekarang adalah amal terakhir kita. Saya baru dapat berita tadi, subhanallah, tetangga kami, semoga Allah ampuni beliau, selalu bersama dengan kami di masjid, meninggal tadi sebelum Jumat. Begitu mudahnya. Sebelumnya si fulan meninggal, nanti lama-lama kita juga mendengar nama kita saja meninggal. Tiba-tiba sesaat itu, semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan menutup kita dengan keimanan dan amal saleh. Banyak orang lalai dengan masalah ini. Salatmu penolongmu, wahai saudaraku. Maka lakukan yang terbaik dalam salat tersebut. Saya pernah masuk satu masjid, subhanallah. Ada orang, Masya Allah, salat itu luar biasa. Saya juga melihat, pertama kali saya di Indonesia ada orang salat seperti itu dekat rumah kami. Dia dari takbir. Saya kebetulan dia salat sunnah dan saya berada di sebelahnya. Saya tidak melihat secara langsung menyoroti dia, enggak. Tapi saya memperhatikan gerakan orang ini luar biasa. Dan dia membaca itu, dia mengeluarkan suara kecil. Mungkin dia dengar, tapi sempat saya dengar sepintas. Dan itu retorik yang sangat baik sebenarnya untuk menjaga kekhusyuannya. Bagaimana seseorang itu kalau baca, keluarkan sedikit suara buat dia. Dan bagaimana dia fokus dalam bacaannya. Iftitahnya, al-fatihahnya, surahnya, doa ruku, doa i'tidal. Dia tersibukkan dengan itu. Sehingga tidak ada celah untuk membuat syaitan membuatnya mengkhayal. Nah, harusnya kita tahu kita sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Kalau Anda sedang bicara dengan atasan Anda, atau presiden kah, atau raja kah, saya yakin Anda akan coba konsentrasi supaya betul-betul ya, apa yang Anda ucapkan tidak ngelantur ke sana sini. Bagaimana dengan sang pencipta Allah SWT? Kita harus selalu mohon kepada Allah SWT, teman-teman, supaya kita memberikan nilai yang baik terhadap sholat kita itu. Kemudian hadis selanjutnya 567 urutan 5 dalam bab kita, Hasan di ghairihi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku mewasiatkan kepadaku, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammida wa man tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimma wa la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Hadis ini Hasan di ghairihi, menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat lainnya. Terjemahannya, kata Nabi Abu Darda mengatakan, Rasulullah wasiatkan kepada dia, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, walaupun kau dipotong-potong atau dibakar. Ini wasiat pertama, ini pelajaran pertama kita dari hadis. Saya langsung masuk saja ke penjelasannya. Jadi kalaupun kau harus dibunuh, di sini dua contoh ini, perkataan Nabi SAW, qutti'ta au hurrikta. Kau dipotong-potong, dicincang-cincang,
ataupun kau dibakar hidup-hidup, tetap jangan sampai kau berbuat kesyirikan. Jangan sampai mempartnerkan Allah dengan sesuatu. Nggak boleh. Dalam sebuah riwayat pernah, kata Nabi SAW, ada seseorang masuk ke surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Lalu Nabi SAW gambarkan, ada dua orang melewati satu kaum, yang kaum itu sedang menyembah berhala, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada orang yang lewat di perkampungan itu untuk negeri itu kecuali mereka selalu menyumbang sesuatu buat berhala mereka. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah disuruh menyumbang karena dia takut dibunuh. Kalau dia tidak menyumbang, maka dia menyumbang seekor lalat. Maka dia masuk ke neraka. Karena dia berbuat kesyirikan. Tidak boleh menyembelih atau berkorban untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tidak punya kecuali lalat, dia nyumbang lalat, maka masuk neraka gara-gara lalat. Lalu ada satu orang, ya, disuruh menyumbang walaupun seekor lalat dia tidak mau, sampai dia dibunuh, akhirnya dia masuk surga. Bagi seorang muslim akidah nomor satu, walaupun harus mati, dibunuh, dibakar, disiksa, pokoknya tidak akan pernah mengubah Islamnya. Ini pesan Nabi SAW yang pertama kepada Abu Darda. Ingat, jangan pernah sampai melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan partnerkan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah wala tatruk salatan maktubatan muta'ammida faman taraka muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Dan jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Lupa, tertidur, itu lain. Atau dia punya keringanan, dia jamak musafir misalnya, dia takhirkan, dia terlambatkan, mungkin. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka jaminan Allah telah terlepas darinya. Setiap saat dia bisa kena segala macam mara bahaya. Dengan hanya meninggalkan sholat. Ini inti bahasan kita. Kemudian kata Nabi SAW wasiat yang ketiga kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Dan jangan pernah kau minum khamr. Khamr semua kullu ma yukhammirul akal, semua yang bisa membuat akal keluar dari jalur normalnya. Termasuk dalamnya narkotika, gitu kan. Jangan pernah kau sentuh itu. Karena dia adalah kunci semua keburukan. Khamr semua kunci keburukan. Kalau ada orang disuruh berzina, mungkin dia tidak mau atau memerkosa. Kalau dia masih normal akalnya. Disuruh membunuh, mungkin dia tidak mau. Tapi kalau disuruh mabuk dulu, kalau dia sudah mabuk, dia bisa membunuh, dia bisa memerkosa. Miftah atau pintu keburukan. Seorang muslim tidak pernah kenal mabuk-mabukan. Subhanallah, secara rasional, setiap orang masuk ke dokter, ya, kalau ada orang mengeluh penyakit, dokternya tanya, merokok? Tidak. Merokok atau tidak? Kenapa rokok ditanya? Berarti ada sesuatu yang buruk dalam ilmu medis juga, ilmu pengetahuan, ya, kedokteran yang memang untuk kesehatan manusia yang Allah mudahkan. Minum alkohol enggak? Ditanya itu. Kalau ini dua, subhanallah, tidak dijawab. Tidak, oh tidak. Dokter suruh naik di atas ranjang. Coba dicek. Tapi kalau ada orang, iya memang saya merokok, memang saya minum alkohol, memang saya minum yang, ya, apalah, ya, soda misalnya. Tapi ini yang dua ini ya, khamr dan merokok, maka dokter kadang-kadang udah tahu nih sumber penyakitnya apa. Ya. Jadi subhanallah sudah dilarang itu. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam.